Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bersyukur kita kepada Allah yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita nikmat yang terpenting, nikmat iman dan nikmat amal soleh, dan bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan Rasulullah SAW memberikan kita syafaat di yaumil akhir kelak. Sebanyak kita bersalawat kepada beliau, maka sebanyak itulah potensi kita untuk mendapatkan syafaat di yaumil kelak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan, dan kita sebagai hamba Allah bergantung sepenuhnya kepada Allah. Baik itu hidup kita, baik itu rezeki kita, baik itu ajal kita, dan segala sesuatu yang ada pada diri kita ini kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang Maha menciptakan, Allah yang Maha mengetahui, Allah yang Maha menetapkan kita apa yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita laksanakan. Maka sebaiknya lah kita sebagai yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya bermohon dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala yang terbaik untuk kita. Maka kaum muslimin dan muslimat, sebagai hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya lah kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada selain tempat kita mengadu, tidak ada tempat kita menyandar selain kepada Allah yang menciptakan kita. Maka kita sebagai hamba harus mengetahui apa kiat-kiat, apa cara-cara kita untuk bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada adab, tentu ada cara. Sebagaimana kita meminta kepada seorang yang tinggi jabatannya, meminta kepada seorang yang terhormat kedudukannya, maka seperti itulah lebih daripada itu yang seharusnya kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu riwayat, dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhar rusul kullu min thayyibati wa'malu salihan. Faqala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kullu min thayyibati ma razaqnakum. Tsumma dzakara rajul yutilu safar asa akhbara yamuddu yadayhi ila sama qala ya rabbi ya rabbi, yamuddu yadayhi ila sama qala ya rabbi ya rabbi, wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya biharam fa anna yustajabu lahu. Apa maksud hadis tadi ayol muslimin dan muslimat sekalian? Hadis tadi menceritakan, hadis yang diriwayat oleh Abi Hurairah menceritakan bahwasannya keadaan seseorang yang setiap apa ada pada dirinya itu barang-barang yang haram, sedangkan dia selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini berceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersabda, sesungguhnya Allah itu baik dan Allah hanya menerima sesuatu yang baik-baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rasul kulu min thayyibati ma razaqnakum, kulu min thayyibati wa'malu salihan. Hai sekalian Rasul, makanlah dari kalian sesuatu yang baik-baik dan kerjakan sesuatu pekerjaan yang amal soleh, pekerjaan-pekerjaan yang soleh. Kemudian dilanjutkan lagi ayat selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang beriman, kerjakan, hai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, ya hai orang-orang beriman, makanlah dari kalian sesuatu yang baik-baik, apa yang telah kami rezekikan kepada kalian.
Kemudian di hadis ini juga menceritakan seorang lelaki, kata Rasulullah, seorang lelaki yang berjalan perjalanan jauh, rambutnya kusut. Kemudian dia menengadahkan tangannya ke langit. Ya Rabbi, katanya. Kemudian apa yang terjadi, kata Rasulullah SAW? Dia berdoa ke langit sedangkan wamat amuhu haram, wamal basuhu haram. Sedangkan makanannya dari yang haram dan pakaiannya dari yang haram. Fana istajabu lahu. Bagaimana doanya akan dikabulkan, kata Rasulullah SAW dalam sabdanya. Maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, kaum muslimin dan muslimat sekalian dimanapun Anda berada. Yang harus kita perhatikan, dari mana asal kita makan, dari mana akan kita keluarkan apa yang kita makan. Maka inilah salah satu penyebab doa kita itu dikabulkan atau tidaknya. Maka di hadis ini menceritakan salah seorang sahabat bertanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, apa yang menyebabkan engkau doamu selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala?" Maka tidak lain tidak bukan Sa'ad menjawab, "Apa yang aku makan tidak lain ialah jelas dari mana dia didapat dan jelas dari mana ia dikeluarkan." Artinya sesuatu perkara yang jelas inilah yang harus kita makan, dan sesuatu perkara yang jelas inilah yang mesti tahu kemana kita keluarkan. Maka ini salah satu sebab doa kita dikabulkan. Maka itu kiat yang pertama. Yang selanjutnya ialah dari perkara-perkara yang jelas juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat. Inna halal bayin wa harrama bayin wa bainahuma mustabihat, kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya perkara yang halal itu jelas dan perkara yang haram itu jelas. Dan perkara yang keduanya, di antara yang keduanya itu adalah subhat. Wa man waqa'a fi subhati waqa'a fi haram, kata Rasulullah. Dan barang siapa yang terjerumus ke dalam perkara yang subhat, maka dia terjerumus kepada perkara yang haram. Artinya segala sesuatu tindak tanduk kita dalam keseharian kita itu merupakan tolak ukur kita, cara kita, apa yang harus kita lakukan agar kita menjadi hamba yang selalu diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam beberapa hal juga yang harus kita perhatikan, apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya kita harus memperhatikan, kita selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa doa kita ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain tidak bukan husnuzon kita itu merupakan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini abdi zonni, sungguhnya aku berdasarkan prasangka hambaku, kata Allah firman Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita tidak berhusnuzon kepada Allah, mungkin ada doa-doa yang sebelumnya yang dahulu kita ucapkan, kita minta kepada Allah, baru hari ini dikabulkan oleh Allah. Coba kita perhatikan, coba kita pikirkan. Mungkin ada doa yang dahulu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan telah dikabulkan oleh Allah hari ini. Tidak sadar kita. Hari berlalu, tahun berlalu, masa berlalu. Maka ketika kita berdoa di sekarang, bisa kemungkinan besok dikabulkan, atau lusa dikabulkan, atau di hari-hari selanjutnya dikabulkan. Dan tugas kita hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum, kata Allah firman Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kalian kepadaku, maka akan aku kabulkan. Tugas kita hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tugasnya ialah menerima doa kita. Maka kita lepaskan tugas Allah, kita serahkan kepada Allah seluruhnya. Mau kita diterima doa kita atau tidaknya, yang penting kita berhusnuzon dan kita melepaskan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang kemudian beberapa cara kiat yang harus kita perhatikan dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ialah menentukan waktunya. Ada beberapa waktu yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Maka para sahabat, para Rasulullah SAW, para sahabat dan para ulama
telah menjelaskan banyak waktu-waktu yang mustajab. Di antaranya, jika kita berpuasa, maka waktu yang mustajab itu ialah ketika kita akan berbuka. Dan ketika azan dan iqamah, waktu yang mustajab itu ialah ketika antara azan dan iqamah. Doa baina azan wal iqamah la yuraddu, kata Rasulullah SAW. Doa antara azan dan iqamah itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'una rahaban wa raghban, kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya dari ayat ini? Allah Subhanahu wa taala menerangkan cara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan harap dan cemas. Sesungguhnya mereka itu ialah orang-orang yang bersegera mengerjakan kebaikan dan mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan perasaan harap dan cemas. Tidak lain tidak bukan apa yang kita lakukan ini merupakan sesuatu yang harus kita optimalkan. Salah satu pengoptimalan kita untuk berdoa kepada Allah menimbulkan, menghadirkan diri kita perasaan harap dan cemas. Terlebih kaum muslimin dan muslimat, dalam keadaan pandemi sekarang ini, keadaan yang selalu membuat kita berantisipasi, selalu membuat kita waspada, selalu membuat kita cemas, selalu berharap kepada Allah SWT. Inilah momennya, momen yang tepat untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keadaan harap kita, doa kita dikabulkan oleh Allah. Dengan selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah momen yang tepat. Banyak kejadian-kejadian yang di luar sana mungkin kita melihat mereka terlalu menyepelekan sesuatu, mereka terlalu menyepelekan keadaan. Tidak tahu keadaan pandemi sekarang ini, momen pandemi sekarang ini ialah momen yang digunakan oleh umat muslim untuk berdoa. Senjata mukmin itu yang terkuat ialah doa. Maka momen sekarang inilah momen kita sebaik-baiknya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita dalam keadaan harap dan cemas. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah mungkin beberapa kiat, beberapa cara, beberapa adab kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa pula kaum muslimin dan muslimat, yang terpenting adab mesti kita dahulukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting dari segala kegiatan kita berdoa kepada Allah, maka kita puji Allah Subhanahu wa taala, kita berselawat kepada Rasulullah. Ini Al-Fatihah, dalam surat Al-Fatihah juga diajarkan bagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di permulaan surat Al-Fatihah kita selalu memuji Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah. Kemudian dilanjutkan di ayat selanjutnya. Baru setelah itu kita berdoa kepada Allah. Dalam ayat itu ayat yang mengucapkan doa kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Itulah bentuk adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sedikit ini bermanfaat bagi kita semua dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang terpenting kita sampaikan kepada saudara kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini juga bermanfaat bagi mereka. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.